Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin membawakan untuk Anda sebuah berita yang sangat menggembirakan. Ada 3 imam bersama dengan 7 awam yang dibeatifikasi oleh Paus Fransiskus nanti pada tanggal 23 April di tahun 2021 ini. Yang lebih menggembirakan lagi sebenarnya adalah 3 imam yang dibeatifikasi itu sebenarnya adalah para imam anggota dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus atau Tarekat MSC. Peristiwa ini sungguh sangat meneguhkan saya pribadi dan tentu kami semua sebagai anggota Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus atau Tarekat MSC. Mari kini kita sejenak melihat catatan mengenai ketiga pastor MSC yang dibeatifikasi ini. Yang pertama, Pastor Jose Maria Gran Sisera MSC. Dia meninggal di usia sangat muda, di usia ke-35 tahun. Dalam catatan, diterangkan bahwa ia dikirim ke Guatemala sebagai misionaris, yaitu pada tahun 1975, di mana ia merawat orang miskin dan penduduk asli. Ia dibunuh pada tanggal 4 Juni tahun 1980 bersama dengan koster, katekis, dan sahabatnya Domingo del Barrio Bats. Mereka berdua dibunuh saat kembali dari kunjungan ke beberapa desa, yakni dengan diberondong butir-butir peluru di punggung mereka. Yang kedua, yaitu Pastor Faustino Villanueva, MSC, yang meninggal pada usia 49 tahun. Dalam catatan, diterangkan bahwa ia dikirim ke Guatemala sebagai misionaris pada tahun 1959. Ia melakukan tugas pastoral di beberapa paroki di Keuskupan Cuiche. Semoga saya tidak salah membaca. Di sana ia memberi penyadaran akan martabat manusia, menyangkut sekolah dan pendidikan kata-ketik. Ia dibunuh pada 10 Juli 1980 dengan tembakan yang meremukkan wajahnya. Padahal sebelumnya ia sempat memikul peti jenazah dari Pastor Sisera, dan ia bertanya, berikutnya giliran siapa? Ternyata giliran dia. Yang ketiga yaitu Pastor Juan Alonso Fernandez MSC, yang dibunuh pada usia 47 tahun. Ia diutus ke Guatemala pada tahun 1960, pada tahun pentahbisannya. Kemudian di tahun 1963 sampai 1965, ia menjadi misionaris di Indonesia. Ini sangat menarik, lebih tepatnya di Keuskupan Manado, di sebuah paroki yang disebut dengan Paroki Kokole. Kemudian ia kembali ke Guatemala, ia mendirikan komunitas Santa Maria Regina di Lancetilo. Ia disiksa dan dibunuh dengan tembakan 3 kali di kepalanya pada tanggal 15 Februari di tahun 1981. Nah, saudara-saudari, bersama mereka ada 7 awam yang juga dibeatifikasi oleh Paus Fransiskus nanti di tanggal 23 April 2021 ini. Dan mereka ini akan menjadi yang pertama dari penduduk asli yang dibeatifikasi di Amerika Tengah. Selain Domingo del Barrio Bats, yang dibunuh bersama dengan Pastor Sisera tadi, di usia yang ke-29, ada juga Juan Barrera Mendes. Usianya sangat belia, yaitu 12 tahun. Dia adalah anggota komunitas Aksi Katolik. Ia dikenang senang mengajarkan sabda Allah serta berdoa dan bernyanyi kepada rekan sebayanya. Kemudian ada juga Thomas Ramirez Caba. Ia meninggal di usia 46 tahun. Ia sudah menikah dan menjabat sebagai seorang koster. Ia konsisten melaksanakan tugasnya untuk menjaga candi kolonial dan area di sekitarnya sekaligus bekerja di koperasi. Ia menolak menyerahkan kunci biara dan gereja. Ada juga Nicolas Castro, usia 35 tahun kala itu. Dia seorang katekis dan prodiakon. Ia sadar bahwa dalam masa penganiayaan saat itu, suatu kekuatan istimewa dibutuhkan yang hanya dapat ditemukan dalam Ekaristi. Ia pun pergi untuk membawa sakramen Maha Kudus agar umat dapat menerima komuni. Reyes Us Hernandez, ia seorang yang sudah menikah, seorang pemimpin yang punya komitmen pada pengembangan sosial dan kesehatan warganya. Ada juga Rosalio Benito, ia seorang katekis dan pekerja pastoral.
Ia adalah seorang anggota pertama Aksi Katolik. Ia buta huruf, tetapi mempelajari semua doa untuk semua situasi hidup, dan bagaimana juga ia belajar bernyanyi. Miguel Tiu Imul, di usia yang ke-50 tahun kala itu, ia sudah menikah dan menjabat sebagai Direktur Aksi Katolik, dan juga ia adalah seorang katekis. Nah, saudara-saudari, Anda tentu bisa membaca artikel ini secara lebih lengkap dalam hidupkatolik.com. Nah, saudara-saudari, merenungkan kehidupan para martir, khususnya 10 martir dan 3 martir dari kalangan religius, dari kalangan imam, dan 7 martir dari kalangan awam, kita teringat akan kata-kata, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Orang yang tidak berani terluka, tidak berani hangus terbakar, ia tidak akan pernah sampai pada titik cinta sejati. Para martir MSC bersama dengan 7 awam yang dibeatifikasi memberikan pada kita panorama yang jelas apa sesungguhnya beriman yang sejati itu. Beriman yang sejati itu adalah relasi dengan Tuhan, bukan untuk mohon-mohon dibebaskan dari segala ketidaknyamanan. Sebaliknya, agar tetap setia, tetap berserah diri, tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi, dan tetap percaya bahwa kepentingan Tuhan pada diri kita tidak akan berakhir, walaupun kita harus menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat nyaman, bahkan menjumpai kematian. Melalui beatifikasi para martir ini, hendak ditegaskan bahwa gereja mengakui keimanan seseorang bukan dari kemakmurannya, bukan dari kesehatannya, bukan dari kesaktiannya. Sebaliknya, gereja mengakui keimanan seseorang dari kerelaannya untuk hangus terbakar, untuk terluka, untuk rugi demi cintanya akan Allah, demi cintanya akan gereja. Gereja mengakui keimanan seseorang dari seberapa rela ia menyerahkan kenyamanannya demi keselamatan sesamanya. Saudara-saudari, semoga kita semua turut bergembira untuk menyambut sekaligus untuk merayakan beatifikasi dari 3 imam MSC di Guatemala dan 7 umat awam di Guatemala. Tuhan Yesus memberkati kita semua.